Mas Riko, hari ini cerah banget ya? Iya. Iya. Nah, karena hari ini cerah, kita patut bersyukur adik-adik. Maka dari itu, karena matahari masih terbit, kita akan nyanyikan Dari Terbit Matahari. Mas Riko mengasihi Tuhan nggak? Iya, mengasihi. Kalau sesama? Mengasihi juga. Nah, karena kita saling mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita akan nyanyikan lagu Ku Kasih Engkau dengan Kasih Tuhan. Ku kasih kau
melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, Engkau kembali kumpulkan kami sekeluarga kecil anakmu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Engkau sertai kami ya Bapa, anak-anak kecilmu, biarlah kami menjadi anak-anakmu yang baik, yang bertumbuh di dalam iman. Dan juga kiranya Engkau segera tuntaskan pandemi pada saat ini, agar kami dapat berkumpul kembali di gereja, agar kami dapat berkumpul dengan teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami Bapa, terima kasih, haleluya, amin. Nah Mas Riko, tahu nggak Tuhan itu menciptakan dunia itu indah banget? Ya tahu. Nah, Tuhan menciptakan manusia juga banyak sekali hewan-hewan. Mas Riko tolong sebutin dong salah satu contoh hewan yang Tuhan ciptakan. Kingkong. Nah, betul sekali. Nah, Kingkong ada lagunya loh adik-adik. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kingkong badannya besar. Iya. Kita tahu nggak kalau Tuhan itu menciptakan kita berurutan. Apa iya? Kita kan dari kecil, remaja, terus ke kakek, nenek. Oh iya? Ada satu lagu yang judulnya Kakek Nenek. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Kakek
kita untuk membaca hukum kasih yang diambil dari Matius 22, 37 sampai 40. Tolong Mbak Wita bacakan. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah adik-adik, dalam hukum kasih ini Tuhan mengajarkan kita dua hal loh. Yang pertama apa Mas Riko? Itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, benar banget. Kalau contoh mengasihi Tuhan itu kayak apa? Jadi kita rajin di gereja, tapi sekarang sedang ada pandemi, tak online, berdoa di rumah, ada di rumah. Iya, betul sekali. Walaupun kita masih pandemi, tapi kita masih bisa tetap mengasihi Tuhan dengan cara ibadah online dan juga berdoa di rumah. Nah, kalau hukum yang kedua itu apa? Tadi? Untuk mengasihi sesama. Kalau contoh mengasihi sesama, kayak apa Mas Riko? Tapi saya mengasihi Mbak Wita, saya mengasihi teman-teman yang ada di rumah. Iya. Kita saling tolong menolong, kita saling membantu kalau ada teman kesusahan. Itu adalah contoh dari hukum kasih yang pertama dan yang kedua. Kita kan sudah mendengarkan hukum kasih. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu pujian Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik, firman pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bu Maria. Silakan. Silakan. Selamat pagi anak-anak, shalom. Bagaimana kabar kalian semua? Puji Tuhan kalau semuanya baik, kalau semuanya sehat. Walaupun saat ini kita belum bisa sekolah minggu secara tatap muka, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa walaupun kalian di rumah ataupun di mana saja, Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan bersama membaca firman Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah video dulu ya. Silahkan kalian perhatikan ya. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak
Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Gimana? Tadi sudah melihat video kan? Nah, sekarang siapa yang pernah mengalami peristiwa seperti di video tadi? Mungkin ada yang mengalami seperti Kaleb. Dia berbuat salah kepada saudaranya, kemudian dia meminta maaf, tetapi yang terjadi apa? Saudaranya tidak mau memberi maaf. Atau kalian pernah mengalami seperti Sofia. Ketika Kaleb meminta maaf kepadanya, dia tidak mau memberikan maaf. Kadang-kadang kita juga seperti itu ya. Sama teman, atau sama kakak, atau sama adik. Kadang kakak, adik, teman kita itu pernah berbuat salah kepada kita. Tetapi ketika mereka meminta maaf kepada kita, aku minta maaf dong atas kesalahanku, kita nggak mau memberikan maaf. Atau sebaliknya, ketika kita berbuat salah kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada kakak kita, kita sudah betul-betul terus meminta maaf, tetapi mereka nggak mau Pak memaafkan kita. Nah, sekarang bagaimana rasanya ketika mereka tidak memaafkan kita? Sebenarnya kita sedih. Nah, bagaimana dengan anak Tuhan? Apakah anak Tuhan yang mengatakan saya anak Tuhan, tetapi ketika ada orang lain, ketika ada adik kita, ada kakak kita, saudara kita berbuat salah kepada kita dan mereka minta maaf, apa kita tidak memaafkan mereka? Nah, saat ini kita akan belajar bareng-bareng. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana menurut firman Tuhan tentang arti memberi maaf. Apakah kita harus memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah pada kita? Anak-anak yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan terambil dari Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Nanti kita akan baca bareng-bareng ya. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai membacanya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?"
Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Ya, anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama baca firman Tuhan. Firman yang begitu indah yang kita terima untuk pagi hari ini. Anak-anak, kira-kira firman Tuhan tadi bercerita tentang apa? Ya, di situ diceritakan pada suatu hari, di pagi hari, Yesus pergi ke bait Allah. Untuk apa ya kira-kira? Ternyata Yesus pergi ke bait Allah untuk mengajar. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus? Siapa yang tahu? Ya, Yesus mengajar tentang ajaran-ajaran Tuhan yang wajib dilakukan oleh manusia. Dan tentunya ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran yang luar biasa baiknya. Seperti contoh, Yesus mengajarkan tentang kasih. Bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana manusia harus mengasihi sesamanya. Yesus mengajar tentang sebuah pengampunan. Yesus mengajak juga umatnya untuk bersikap rendah hati. Dan masih banyak sekali ajaran-ajaran Yesus yang luar biasa yang disampaikan pada saat itu. Dan ternyata apa? Banyak orang yang datang berbondong-bondong pergi ke bait Allah. Mereka ingin mendengarkan ajaran tentang Yesus. Yang datang ke situ ternyata apa? Ada yang rumahnya dekat dengan bait Allah, tetapi ada juga yang rumahnya sangat jauh. Tetapi mereka tidak mengenal capek, tidak mengenal lelah. Mereka dengan penuh sukacita, mereka dengan penuh semangat datang ke bait Allah untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus dan Yesus mulai mengajar, datang serombongan orang bersama dengan seorang wanita datang di depan Yesus. Dan orang ini mengatakan, "Tuhan, Rabi, ini adalah perempuan yang berbuat salah. Orang yang sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan orang ini pantas dihukum." Menurut ajaran dahulu zaman Musa, orang yang melakukan kesalahan ini dia harus dilempari dengan batu. Bagaimana Tuhan? Apa kami juga bisa menghukum orang ini? Apa kami juga boleh menghukum orang ini? Yesus hanya diam. Mungkin orang ini bingung, loh saya tanya kok Yesus cuma diam. Dan akhirnya apa? Mereka kembali berkata dan bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana ini? Wanita ini adalah wanita yang sudah melakukan perbuatan dosa, yang sudah salah. Dan orang ini wajib dihukum. Dan apakah kami boleh menghukum orang ini?" Kemudian apa kata Yesus?
silahkan kamu hukum. Mungkin awalnya seneng ya, Yesus berkata silahkan kamu hukum, tetapi ada syarat yang dilontarkan oleh Yesus. Tetapi kamu boleh menghukum orang ini, tetapi kalau kamu tidak berbuat kesalahan atau dosa. Nah, ini yang terjadi. Kamu boleh menghukum perempuan ini, asalkan kamu yang menghukum itu tidak pernah berbuat sebuah kesalahan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang yang berada di situ, yang membawa wanita itu, lama-lama mereka pergi meninggalkan Yesus. Tinggal Yesus dan perempuan itu yang masih di tempatnya. Kemudian Yesus bertanya kepada wanita ini, apakah tidak ada yang menghukummu? Jawab wanita ini, tidak. Dan Yesus berkata lagi, aku juga tidak akan menghukummu. Sekarang pergilah dan jangan berbuat kesalahan lagi. Adik-adik, anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan saat ini luar biasa. Kita bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu sempurna terhadap manusia. Kita tahu bahwa kita itu adalah manusia yang penuh dengan dosa. Dan kalau orang bersalah, pasti akan mendapatkan hukuman. Tetapi ketika wanita ini betul-betul menyesali dosanya dan dia minta maaf kepada Yesus, dia mendapatkan pengampunan. Tetapi syaratnya dia tidak mengulangi perbuatan yang salah tadi. Nah, anak-anak, ketika kita mendengarkan firman Tuhan tadi, tentunya banyak hal yang kita dapatkan. Dari awal tadi video tentang bagaimana seorang anak, Sofia, yang tidak mau memaafkan saudaranya. Tetapi ketika ayahnya memberikan nasihat, akhirnya Sofia mau memberikan maaf untuk saudaranya. Kemudian firman Tuhan tadi menceritakan ada seorang wanita yang berbuat salah. Tetapi ketika dia minta maaf, Yesus memaafkannya. Nah, saat ini dalam kehidupan kita akui atau tidak, kadang-kadang dalam kehidupan kita seringkali kita melukai atau menyakiti orang lain. Misalnya adik mengganggu kakaknya, kakak mengganggu adiknya, adik merusakkan mainan kakaknya atau yang lain. Nah, ketika adik kita minta maaf atau kakak kita minta maaf, tentunya kita harus mau memaafkan. Jangan sampai kita menutup kata maaf kita, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ini yang harus kita ingat. Tuhan sangat mengasihi kita walaupun kita seringkali melukai hati Tuhan. Tetapi ketika kita mau meminta maaf pada Tuhan, kita harus yakin dan percaya pasti Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita. Saat ini kita kan harus belajar bersama-sama menerapkan apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Harus memberi maaf kepada siapapun yang meminta maaf pada kita. Nah, anak-anak, mulai saat ini kita akan bersama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Mau memaafkan ketika ada orang yang minta maaf dengan kita. Dan tentunya ketika kita sudah minta maaf, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama.
Kita harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang setia. Sehingga ketika kita sudah bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan lebih menyayangi kita. Tuhan akan mengasihi kita. Dan kita pun akan merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, demikian saja firman Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Semuanya sikap doa yang sempurna, yaitu lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau sertai kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing dalam ibadah online pada pagi hari ini. Engkau sertai kami ya Bapa, anak-anak-Mu, biarlah menjadi anak-anak-Mu yang kudus di hadapan-Mu dan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia, sertai mereka Bapak, sertai Presiden dan juga menteri-menteri yang akan memimpin negara kami. Dan jauhkanlah negara kami dari teror maupun koruptor Bapak, biarkanlah negara kami aman, tentram, dan damai. Dan kiranya Engkau segera selesaikan pandemi ini agar kami dapat berkumpul Bapak, agar kami dapat bersatu dalam nama-Mu. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, orang tua yang telah mendidik kami, biarkanlah mereka bahagia selalu, berikanlah mereka umur yang panjang, kiranya Engkau sertai mereka ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan yang ada di Indonesia ini, dari anak-anak yang masih SD, SMP, SMA, dan juga kuliah. Biarkanlah kami dapat merasakan apa yang namanya pendidikan ya Bapak. Biarkanlah kami menjadi anak-anak yang cerdas, karena saat ini sedang pandemi, kami belajar di rumah kami masing-masing, tapi kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang cerdas, dan kiranya Engkau selesaikan pandemi ini agar kami dapat kembali berkumpul di sekolah kami masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk pertemuan gereja yang ada di Indonesia ini, dari presiden, majelis, dan juga jemaatnya. Engkau sertai kami Bapak, dari anak-anak, dari pemuda, remaja, orang tua, dan juga adik sekolah. Kiranya Engkau sertai kami ya Bapak, Engkau sertai negara ini, Engkau sertai sekiranya pandemi ini agar segera berakhir. Terima kasih Bapak, haleluya. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk firman yang telah disampaikan oleh Bu Maria Bapak. Semoga firman tersebut bisa membekali anak-anak yang ada di rumah untuk tumbuh besar ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan oleh anak sekolah minggu yang ada di rumah. Dan kami juga sebentar akan undur diri dari ibadah online ini ya Bapak. Sertakanlah semoga cepat untuk ibadah di gereja ya Bapak. Dan itu kami berdoa sekalian. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Amin. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu pujian Bila Roh Allah Ada. Kita ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu pujian Yesus Terangku.